firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita buka di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus ayatnya yang ke 1 Korintus pasal yang ketiga. Bantar. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke 11 sampai ayatnya yang ke 16. Ya, Korintus pasal 11 ayat 16 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, jadi kalau kita baca dari ayat pertama ini, judulnya itu dasar dan bangunan. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-10 itu sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Rasul Paulus mengibaratkan dia adalah sebagai ahli bangunan, ya. Dan dasarnya adalah yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus, yaitu iman. Jadi iman itu adalah dasar dari setiap orang yang percaya. Nah, dikatakan maka, dan tiap-tiap orang itu harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi dasar itu sudah ditanam atau fondasi itu sudah ditanam,
oleh Yesus Kristus. Katanya karena ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Nah, jadi dasar yang sudah diletakkan itu adalah dasar iman, ya, yang sudah diletakkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, disebutkan yaitu mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang sudah mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah itu diberikan yaitu iman. Maka dikatakan Rasul Paulus menuliskan karunia ada 9 karunia di situ ya. Jadi karunia pertama itu adalah karunia iman. Nah, karunia iman ini yang meletakkan adalah Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus mengatakan di sini tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar itu kecuali Yesus Kristus itu sendiri. Nah, terus dikatakan di sini, entahlah orang membangun di atasnya. Setelah itu orang itu membangun di atasnya itu dengan apa? Ya kan? Sudah diletakkan dasar ini. Tadi dikatakan mulai dari ayat terakhir itu kan berbicara tentang bagaimana akhir daripada perjalanan keimanan. Ini kan perjalanan keimanan bersama Yesus Kristus, bukan berbicara tentang apa yang di dunia ini, tapi berbicara tentang kerohanian. Ya, iman itu sudah diletakkan. Setelah itu orang itu bertumbuh melalui imannya, melalui kerohaniannya. Yang dimaksud di sini, orang ini mau membangun di atas dasar itu dengan apa? Di sini ada emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau dengan jerami. Yaitu adalah berbicara tentang pengajaran. Nah, orang tersebut menerima pengajaran itu seperti apa? Ya kan? Seperti apa? Jadi di dalam pertumbuhan kerohaniannya itu dia dibangun itu terus, yaitu dikatakan tadi kan Rasul Paulus mengumpamakan dirinya itu adalah sebagai tukang bangunan, ya kan? Yang dasarnya sudah diletakkan oleh Yesus Kristus dan dia terus membangun terus di atasnya, yaitu jemaat-jemaat yang orang-orang yang percaya yang di luar daripada bangsa Israel itu kan dikatakan diberikan yaitu tentang kebenaran firman Allah itu. Nah, menurut orang tersebut seperti apa membangun di atasnya? Sekali kelak ya pekerjaan orang itu akan nampak dari hidupnya. Nah, karena hari Tuhan itu akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana ini mengalami berbicara tentang ujian. Dikatakan di sini kan berbicara dengan akan diuji oleh api itu. Jadi setiap pekerjaan orang tersebut akan diuji oleh api itu. Jadi jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Nah, ini berbicara tentang upah, yaitu ketahanan tahan uji dikatakan di sini kan. Ya, makanya kalau di dalam surat yang lain itu mengatakan bahwasanya menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, di situ adalah apa yang sudah ditaruh oleh Yesus Kristus, yaitu keimanan dalam setiap hidup kita. Bagaimanakah kita selanjutnya untuk membangun kerohanian itu? Nah, jika pekerjaannya terbakar, ini berbicara tentang pekerjaannya ya, bukan imannya. Jadi jika pekerjaannya atau bangunannya itu tadi terbakar, ia akan menderita kerugian, ya rugi karena tidak mendapatkan upah. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, seperti dari dalam api itu ya berarti yang tidak enak namanya orang keluar dari dalam api itu seperti apa. Tetapi di sini katakan imannya itu tetap ada, tetap diselamatkan karena dia sudah dikasihkan dasar itu tadi, fondasinya sudah ada. Tetapi pekerjaannya ini terbakar, tidak mendapatkan upah. Ya tidak tahu ini berbicara tentang seperti apa, upah apa yang dimaksudkan, atau kalau orang-orang mungkin mengatakan itu mahkota atau apa dan lain sebagainya, tapi tidak tahu ini berbicara tentang upah yang seperti apa yang dimaksudkan di sini. Tapi dikatakan yang mengalami kerugian, tetapi dirinya sendiri diselamatkan dari dalam api. Dan biarlah kita terus membangun ini bukan dengan rumput kering. Kalau yang terbakar itu kan itu kayu, rumput kering dan jerami, tetapi dikatakan emas, perak, batu permata itu akan ada di dalam, tetap ada di dalam di dalam masuk di dalam ujian itu, dia akan keluar dari dalam ujian itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia pada malam hari ini.
kami sudah menyembah-Mu dan kami juga sudah belajar firman-Mu, memberitakan setiap kebenaran bagi kami. Biarlah Tuhan sendiri sumber kekuatan kami untuk memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Ya, kesempatan ngobrol sama-sama dengan saudara saya. Loh, muncul tiba-tiba.